Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore buat teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ada Iqbalul Hadi, saya sendiri Lutfianawati, Daimatul Munawaroh, dan Najma Laili Izati. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Iqbalul Hadi. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah AUPB, yaitu dalam bahasa Belanda istilah AUPB, Behoorlijk. Terus berarti betamelijk dan best, itu baik, pantas, patut, cocok, terus sesuai dan layak. Di samping itu juga berarti fatsoenlijk, betamelijk, wise, yakni sopan dan terhormat. Tata cara yang pantas dan sopan. Dan mengacu pada kata Behoorlijk ini, yang semuanya menunjukkan kata sifat dan berarti ada yang disifati, yaitu bestur. Mata penerjemahan Algemeen Beginselen van Behoorlijk bestur. Menjadi asas-asas umum pemerintahan yang baik, kiranya lebih sesuai dari segi kebahasaan. Skip. Pengertian AUPB menurut Jazim Hamidi berdasarkan rumusan pengertian tentang AUPB, yaitu 1. AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Dan kedua, AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara. Dalam kurung yang berwujud penetapan atau best kicking. Dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Skip. Yang ketiga, sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. Yang keempat, bagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. Terus selanjutnya bisa dilanjutkan sama Mbak Aim, monggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan AAUPB. Pada tahun 1946, pemerintah Belanda membuat suatu komisi yang diketuai oleh de Monge. Komisi ini selanjutnya disebut dengan Komisi de Monge, dengan bertujuan untuk memikirkan dan meneliti beberapa alternatif untuk meningkatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah yang menyimpang. Pada tahun 1950, Komisi de Monge kemudian melaporkan hasil penelitiannya tentang Verhucht Rechtsbescherming dalam bentuk Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur, atau dapat pula disebut AAUPB. Hasil penelitian komisi ini tidak seluruhnya disetujui pemerintah. Oleh karena itu, komisi ini pada akhirnya dibubarkan dan dibentuk komisi yang baru. Komisi ini bernama Komisi Van de Gruyten, dan komisi ini pun pada akhirnya dibubarkan juga. Next. Dibubarkannya kedua komisi di atas disebabkan karena pemerintah Belanda sendiri pada waktu itu tidak sepenuh hati dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum warga negaranya. Di Belanda, asas-asas umum pemerintahan yang baik dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis, namun tetap harus ditaati oleh pemerintah. Diatur dalam Wet Arab atau Administrative Rechtspraak over het
Verständigen, yaitu ketetapan pemerintah dalam hukum administrasi oleh kekuasaan kehakiman tidak bertentangan dengan apa dalam kesadaran hukum umum merupakan asas-asas yang berlaku atau hidup tentang pemerintahan yang baik. Hal itu dimaksudkan bahwa asas-asas itu sebagai asas-asas yang hidup digali dan dikembangkan oleh hakim. Sebagai hukum tidak tertulis, arti yang tepat untuk APBB bagi tiap keadaan tersendiri. Tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Paling sedikit ada 7 APBB yang sudah memiliki tempat yang jelas di Belanda. Antara lain asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucianawati. Terima kasih, Daimatul Munawaroh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Daimatul. Pada mulanya, keberadaan AAUPB di Indonesia diakui secara yuridis formal sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketika pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di DPR, fraksi ABRI mengusulkan agar asas-asas itu dimasukkan sebagai salah satu gugatan terhadap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Akan tetapi, putusan ini ditolak oleh pemerintah dengan alasan yang dikemukakan oleh Ismail selaku Menteri Kehakiman saat itu. Alasan tersebut adalah sebagai berikut. Menurut hemat kami, dalam praktik ketatanegaraan kita maupun dalam hukum tata usaha negara yang berlaku di Indonesia, kita belum mempunyai kriteria tentang Al-Ginselen dan Bestuur tersebut yang berasal dari negeri Belanda. Pada waktu ini, kita belum memiliki tradisi administrasi yang kuat, mengakar seperti halnya di negara-negara kontinental tersebut. Tradisi demikian bisa dikembangkan norma-norma. Secara umum, prinsip dari hukum tata usaha negara kita selalu dikaitkan dengan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang konkretisasi normanya maupun pengertiannya masih sangat luas sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus-kasus perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia. Asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam satu undang-undang, yaitu AUPB menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Najma. Silakan. Macam-macam dan asas-asas yang baik. Dalam pasal 3, bab 3, pasal 3 UU nomor 28 1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi 1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengandilan penyelenggaraan negara. Ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Keempat, asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Kelima, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Keenam, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketujuh, asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang telah menyampaikan dan menjelaskan kepada semua yang hadir di acara di Zoom ini. Baik, untuk sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Buat yang mau bertanya atau yang mau menambahkan dari materi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Silakan. Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan yang tadi atau membacanya terburu-buru atau kurang jelas, silakan tanyakan kembali. Silakan yang ingin bertanya. Buat teman-teman, mungkin atau ada sanggahan, saran. Saya, Mbak, mau bertanya. Ya, silakan. Sebutkan nama sama NPM-nya ya, Mas. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Hidayatullah. Ya. Dari kelas 3A NPM 2190109146. Saya mau bertanya, Mbak, ini seperti apa kedudukan AUPB dalam sistem hukum administrasi publik? Ya, itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik. Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Sudah jelas, Mas Syahrul. Baik, pertanyaannya Oke, siap. mau dijawab sekalian apa ditampung dulu? Tampung dulu, Mbak. Kali ada Iya, teman-teman ditampung yang dulu. lain mau nanya. Ya, silakan buat teman-teman yang lain yang mau bertanya atau memberikan tambahan. Atau mungkin tadi penjelasannya ada yang kurang jelas. Silakan ditanyakan kembali. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Mau bertanya. Iya, silakan sebutkan nama sama NPM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nujum Rasad. Ya. NPM 219010911154. Saya di sini mau bertanya. Sebutkan apa saja fungsi dan arti penting AUPB dalam kehidupan bernegara. Itu saja, Mbak. Bisa diulangi agak pelan-pelan, Mas. Baik, sebutkan apa saja fungsi dan arti penting AUPB dalam kehidupan bernegara. Sudah jelas? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk yang mau menjawab, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syahrul. Kedudukan AAUPB dalam sistem hukum. Menurut Philippus M. Hajon, AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis
yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Meskipun artian tepat dari AAUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AAUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Pada kenyataannya, AUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak. Dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Apabila asas-asas hukum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian AAUPB masih merupakan asas hukum dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum. Seperti itu, apakah bisa diterima? Oh, jadi begitu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mbak. Sama. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, silakan yang ingin menjawab dari Baik, Mas saya di Nujum. sini mau menjawab pertanyaan dari Sahrul. Tadi pertanyaannya, sebutkan apa saja fungsi dan arti penting AUPB dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara dapat disebutkan antara lain, pertama, bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Kecuali itu, sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan phrase atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Kedua, bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AUPB dapat dipergunakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UU nomor 5 tahun 1986. Yang ketiga, bagi hakim PT-UN dapat dipergunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau PT-UN sebagaimana disebutkan dalam pasal 53. Keempat, kecuali itu AUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang meskipun AUPB tidak tertulis secara formal dalam bentuk kodifikasi, tetapi ia tetap dapat digunakan oleh administrasi negara sebagai norma hukum tidak tertulis bagi pembuatan-pembuatannya. Sekian jawaban dari saya. Apa ada yang ingin melengkapi? Apa udah jelas? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab ya. Sebelum saya tutup presentasi pada sore kali ini, saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan dari kata-kata maupun perbuatan saya yang menyinggung atau sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.